selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Kamanda yakin adik-adik di rumah sehat semua. Sudah siap? Kita akan mulai impa kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita mau pemanasan dulu nih adik-adik. Lagu pertama, kita mau nyanyi lagu Kalau Kau Suka Hati. Mainkan musiknya Kak Sasa. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Lanjut ke lagu kedua adik-adik biar semakin semangat. Kita mau nyanyi lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. 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 Oh, oh, oh. Kasih Yesus lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, oh, oh. Kasih Yesus. Wah, adik-adik, biar semakin semangat lagi, kita mau nyanyi lagu ketiga, yaitu Burung Pipit Tidak Menanam. Mainkan musiknya Kak Sasa. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga batu tidak memintal, tapi Tuhan dadani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Pasti adik-adik di rumah sudah semakin semangat kan? Kita mau masuk ke dalam ibadah kita. Tapi sebelumnya, siapkan dulu Alkitab dan Kidung Cerianya. Belajar yang melayani sampai ke pelosok dunia. Wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah dan Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang teguh setia, dan dengan sukacita memerawat bagi menyirami, dengan semangat mengasihi
kita mau menyanyikan lagu pembuka kita dari Kidung Ceria 22, Besarlah Kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Adik-adik, untuk memulai ibadah kita, mari kita minta bimbingan Roh Kudus untuk menjaga dan menyertai kita. Adik-adik di rumah, lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi ini Engkau telah mengumpulkan kami untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu di IMPA. Engkau berkatilah Tuhan dari awal, pertengahan, hingga nanti ibadah kami selesai. Berikanlah kami agar dapat mengerti firman-Mu juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membaca nats pembimbing kita yang terambil dari Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Adik-adik, sudah ketemu? Kalau sudah, kita baca bersama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Adik-adik, kita akan masuk ke lagu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari Kidung Ceria 20, Bapa di Sorga Mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan berucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa untuk pagi yang cerah yang sudah Kau berikan kepada kami. Ya Bapa, jika sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu, siapkan hati kami Bapa agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik tanpa kurang apapun. Kami juga mau berdoa untuk Kakak Layan yang akan memberitakan firman hari ini. Kiranya Engkau pimpin dan sertai Kakak Layan agar Kakak Layan bisa mendatangkan firman kepada kami dengan baik, dan kami juga bisa menjalankan firman itu di kehidupan kami sehari-hari Bapa. Bapa, begitu banyak yang kami minta padamu, doa yang jari pada sempurna ini kami alaskan hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Halo, selamat siang. Sudah siap Alkitabnya anak-anak? Kita akan baca dari 1 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan 3. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 3. Yuk kita baca sama-sama. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, "Terkutuklah Yesus." Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh
Roh Kudus. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Anak-anak yang dikasih Tuhan, siang hari ini bacaan kita diberi judul Roh Kudus sumber segala karunia. Nah, dari ayat yang ketiga tadi yang ada bacaannya Roh Kudus mengatakan Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi dalam bacaan kita pagi ini kita belajar tentang Roh Allah atau Roh Kudus. Ada yang tahu Roh Kudus? Tadi kan Oma udah bilang Roh Kudus adalah Roh Allah. Nah, Roh Kudus adalah Roh Allah yang kita sembah dalam hidup kita. Itu selalu ada dalam orang Kristen loh. Roh Kudus adalah pribadi Tuhan. Sebagai apa ya? Sebagai penolong, sebagai penghibur, sebagai pemimpin dalam rohani dan jasmani. Ya, nah itu peranan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus sangat berguna bagi hidup kita, bagi diri kita. Roh Kudus itu memang tidak bisa dilihat. Kalau dilihat mana Roh Kudus? Tidak ada. Tapi ada dalam diri kita. Jadi Roh Kudus itu adalah kasat mata. Ya. Nah, tadi mau bilang peranannya penting sekali dalam hidup kita. Roh Kudus bahkan memberikan kepada kita semua pengetahuan, semua kepandaian, semua kemampuan, dan hikmat. Dalam diri kita pasti ada Roh Kudus yang dibaptiskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, jadi otomatis dalam diri kita ada Roh Kudus. Roh Kudus itu bisa kita rasakan. Bisa kita lihat juga dalam kemampuan kita. Kemampuan yang anak-anak miliki. Kemampuan dalam diri kita sendiri atau yang disebut karunia. Karunia yang diberikan oleh Allah, yang dipimpin oleh Roh Kudus. Karunia itu talenta, ya, talenta. Nah, pasti semua anak-anak punya talenta masing-masing. Ada yang talenta bernyanyi, ya, bernyanyi suaranya bagus, itu talenta dari Roh Kudus, dari Tuhan. Ada juga yang tidak bisa bernyanyi, tapi dia tahu not ya, do, re, mi, fa, sol. Nah itu not. Bisa itu juga. Nah, itu talenta juga. Ada yang melukis, membaca dengan indah, atau menulis dengan indah. Ya, itu namanya talenta. Menari juga talenta dari Tuhan. Jadi karunia atau kemampuan dari Tuhan harus kita pakai dengan baik. Talenta-talenta itu harus kita pakai dengan baik dan benar. Supaya bisa menyenangkan hati Tuhan. Kalau Tuhan sudah ngasih kepandaian, Tuhan sudah ngasih talenta, Tuhan sudah mengasih kemampuan, terus kita tidak pergunakan. Nanti Tuhan bilang apa? Kok saya sudah kasih kamu yang terbaik, kamu tidak pergunakan? Kamu manfaatkan, talenta itu bermanfaat bagi sesama. Ini menyenangkan hati Tuhan. Ya. Banyak kok talenta-talenta yang bisa kita kerjakan dalam hidup kita. Talentanya berdoa, itu talenta loh, berdoa dengan kata-kata yang indah
setelah itu yang baik, itu talenta. Itu talenta loh. Jadi talenta tuh bukan hanya bernyanyi, atau jadi dokter. Talenta loh jadi dokter. Tukang jahit baju juga talenta. Bukan gampang loh menjahit atau jadi potong rambut, jadi kap salon di salon. Talenta, kalau Tuhan tidak kasih talenta, biar belajar susah. Atau jadi menjahit juga gitu. Kita belajar menjahit susah lama. Tapi kalau sudah punya talenta atau Tuhan sudah beri talenta, itu mudah saja dikerjakan. Enak loh kalau jadi tukang jahit. Langsung kursus, langsung jadi tukang jahit deh, menghasilkan uang. Bagus itu. Atau kerja di salon, atau buka salon yang besar. Menghasilkan uang banyak. Bagus itu. Jadi talenta itu kita harus kembangkan. Tapi satu tujuannya bukan mencari uang loh. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Sudah diberi talenta yang bagus. Ya. Nah terus ada lagi. Kalau menipu. Atau berbohong. Atau mencuri. Ada juga yang marah-marah terus. Itu Roh Kudus bukan sih? Itu Roh Kudus bukan ya? Kalau yang begitu coba. Roh Kudus bukan ya? Mencontek loh. Mencontek. Berbohong. Kalau mencontek, bersama yang berbohong. Itu bukan Roh Kudus. Itu namanya roh jahat. Ya. Kalau kita berbuat jahat, Tuhan akan sedih. Pasti Tuhan akan sedih. Kalau kita berbuat jahat. Tuhan tidak suka kita berbuat yang tidak baik. Tuhan tidak suka kita tidak menyenangkan hati Tuhan. Atau mungkin kalau kita bisa menyenangkan hati Tuhan, kita bisa membantu mama bersihkan tempat tidur. Nah itu bukan talenta, tapi itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, nggak apa-apa kok. Bisa berhubungan terus, nanti kalau sudah besar jadi tukang jahit, bisa menjahit spray. Nah, ini terus spraynya begini nih, ini bagus nih, dipasangnya bagus gitu. Dari kecil dulu, nanti lama-lama bertahap terus gitu. Ya. Jadi setiap talenta harus kita kembangkan. Ya. Kita kembangkan karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita. Buat anak-anak, buat oma juga. Semua manusia, anak Tuhan itu diberi talenta yang baik oleh Tuhan. Jadi talenta itu atau Roh Kudus itu bagaimana kita. Jadi sekarang bagaimana kita harus menghidupkan Roh Kudus. Menghidupkan Roh Kudus dalam hidup kita. Ya. Bagaimana coba caranya? Kita harus membuat hati Tuhan senang kepada kita. Kita tidak membuat Tuhan Yesus malu dengan talenta kita. Bagaimana caranya? Udah pada besar, udah pasti udah tahu ya, menyenangkan hati Tuhan. Tidak berbuat yang tidak baik. Itu tujuan hidup kita. Berbuat yang baik dengan tuntunan Roh Kudus. Tidak mungkin Roh Kudus membawa kita ke hal-hal yang tidak baik. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus berbuat yang baik, justru mendatangkan kesaksian. Kesaksian bagi banyak orang loh.
kesaksian bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena Tuhan yang memberi Roh Kudus kepada kita. Tuhan Yesus, pimpinan Tuhan Yesus. Roh Kudus itu ada dalam diri kita yang diberikan dari Tuhan Yesus. Kalau kita berbuat baik, orang bilang, oh iya ya, itu orang Kristen hebat, anaknya baik-baik, suka menolong, dia suaranya bagus. Biasanya kata orang kalau sering ke gereja, sering menyanyi, suaranya suka bagus-bagus. Oma juga dengar begitu, ya. Walaupun suara kita tidak bagus, tapi kita bisa menyanyi, ya, bisa menyanyi. Begitu. Jadi itu talenta. Apa aja Oma bilang, talenta itu apa saja, ya. Apa saja yang Tuhan berikan. Karena itu sumber segala karunia. Jadi Roh Kudus sumber segala karunia. Jadi semua hidup kita atau kehidupan kita datangnya dari Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus karena dia adalah sumber segala karunia. Jangan sia-siakan. Roh Kudus jangan menjadi roh jahat. Karena kita yang bikin. Ya kan? Jadi yang ada dalam kita tuh bukannya Roh Kudus, jadinya roh jahat. Kalau berbuat yang tidak baik. Yang melukai hati Tuhan, yang ada dalam kita adalah roh jahat, bukannya Roh Kudus. Yuk kita sama-sama belajar. Kamu juga belajar. Biar Roh Kudus ada dalam hidup kita. Setiap langkah kita, setiap helaan atau tarik nafas kita ingat Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Itu semua untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Ya, terpujilah Kristus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu anak-anak, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Sekarang ketemu lagi nih sama Kak Yohanes. Gimana tadi firman yang sudah disampaikan oleh Kak Layan? Udah bisa paham kan? Minggu ini kita kan lagi ngebahas soal Roh Kudus ya. Nah, dari Roh Kudus ini kan kalau kita yang tahu pasti akan ada yang namanya buah-buah kasih tuh. Nah, sebagai dasar dari kebaikan atau apa yang diajarkan oleh Roh Kudus, nah kita atau kakak nih mau ngasih tugas nih buat adik-adik, dimana tugasnya itu adalah adik-adik membuat video dimana adik-adik menghafalkan dan melafalkan di depan kamera buah-buah kasih ya. Kakak tunggu videonya, jangan lupa bisa ditentukan ke kakak layannya di lingkungan masing-masing. Oke, sampai ketemu lagi, sampai jumpa. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan ya. Untuk meresponnya, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 70, Mari Tuturkan Kembali. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Walau di malam lahirnya melak penyanyi baru, hormati berbahagialah, dunia beroleh restu. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Oke, sekarang kita mau doa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa. Tadi kami sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Ya Bapa, kiranya apa yang kami dengarkan dari firman-Mu yang telah disampaikan bisa kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Bapa, pada pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk kedua orang tua kami, untuk Papa dan Mama. Kiranya Kau memberikan Papa dan Mama kesehatan yang daripada-Mu ya Bapa. Dan kiranya juga Engkau selalu menyertai Papa dan Mama dalam aktivitasnya dimanapun mereka berada, agar Papa dan Mama bisa selalu sehat dan bisa beraktivitas dengan baik tanpa kurang satu apapun. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang ada di sekolah. Kiranya Engkau menyembuhkan bagi teman-teman kami yang sedang sakit, berkati segala obat-obatan yang mereka minum ya Bapak, agar mereka bisa sembuh dan mereka bisa sehat dan bermain kembali seperti sedia kala ya Bapak. Bapak, kami juga mau berdoa untuk kakak layan Pelkat PA ya Bapak, kiranya juga Engkau memimpin dan memberkati, menyertai kakak layan Pelkat PA dimanapun mereka berada. Berikan juga kesehatan untuk kakak layan Pelkat PA, agar kakak-kakak bisa selalu melayani dengan baik tanpa kurang satu apapun ya Bapak. Bapak, kami juga mau berdoa untuk gereja kami ya Bapak. Apapun rencana yang akan dilakukan oleh gereja kami, kiranya Engkau berkati dan pimpin dan sertai segala rencana tersebut ya Bapak, agar boleh berjalan dengan baik tanpa kurang satu apapun. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, baik dari pemerintah pusat, daerah, kota, kabupaten hingga RT RW ya Bapak. Kami mohon padamu ya Bapa, kiranya Engkau memberikan mereka hikmat bijaksana yang daripadamu ya Bapa, agar setiap peraturan yang keluar dari lidah bibir mereka itu merupakan kasih sayangmu ya Bapa. Ya Bapa, begitu banyak yang kami minta padamu ya Bapa, pimpin dan sertai kami dalam kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini ya Bapa. Bapa, begitu banyak kami minta padamu, doa yang pada sempurna ini kami alaskan hanya dalam nama anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Tata cara pemberian persembahan, adik-adik dapat memasukkan persembahan ke dalam amplop. Jangan lupa di depannya dituliskan impak tanggal berapa, jumlahnya berapa. Bisa disetorkan ke sekretariat gereja, atau adik-adik bisa memasukkannya ke kantong atau kotak setiap ibadah hari Minggu. Minta tolong mama papanya ya. Sambil kita memberikan persembahan, kita mau menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 38, Mari Bersyukur Semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya, sungguh nyata selamanya. Baik adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan. Sekarang kita akan mendoakan persembahan yang tadi sudah kita berikan. Mari lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih dan yang berada dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu, sehingga pada hari ini tadi kami sudah memberikan persembahan ya Tuhan. Bimbinglah supaya persembahan kami ini dapat berguna bagi pelayanan kasih-Mu dan juga perluasan kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Demikianlah doa kami, dan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Pada hari ini, kakak menyampaikan warta Pelkat PA. Yang pertama, kakak yang menyampaikan terima kasih pada adik-adik, karena pada hari ini, adik-adik telah melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Ya, adik-adik tadi ada aktivitasnya ya, jangan lupa dilaksanakan aktivitasnya, kemudian berikan hasilnya pada kakak layannya di lingkungannya masing-masing. Kemudian kakak pada hari ini mau mengumumkan nih pemenang lomba roll a face gambar wajah itu yang kemarin kita laksanakan di ibadah Paskah Pelkat PA. Jadi sekarang ini kita akan memberitahukan siapa pemenangnya. Nah pasti adik-adik udah pada penasaran kan?
Oke, kita langsung lihat aja ya tayangan berikut ini. Wah, selamat ya adik-adik yang sudah menang pada kegiatan lomba kemarin pada saat kita ibadah Paskah Pekat PA. Nanti kalian akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya bisa kalian ambil di gereja. Nanti kalau misalnya bisa minta orang tuanya untuk mengambil hadiahnya ke gereja, bertemu kakak layannya untuk bisa menerima hadiahnya. Nah, untuk adik-adik yang lain jangan patah semangat ya, adik-adik bisa juga terus mengikuti lomba-lomba yang akan Pekat PA adakan. Nah, supaya adik-adik juga siapa tahu nanti bisa menang juga, oke? Jadi jangan patah semangat, oke? Selalu ikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kemudian kakak juga ingin berdoa adik-adik untuk selalu menjaga protokol kesehatan, untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan dan juga melaksanakan vaksin bagi yang belum, supaya nanti kita bisa melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak juga secara offline. Oh iya juga adik-adik, kakak ingin mengingatkan juga untuk adik-adik bisa mengambil goodie bag Paskah setiap hari Minggunya juga setelah ibadah kedua, ibadah jam 9 pagi di gereja. Adik-adik bisa bertemu dengan kakak-kakak layannya di gereja untuk bisa mengambil goodie bag Paskah. Bisa minta tolong orang tuanya juga ya. Baik adik-adik, sekian warta pekan saya dari kakak. Terima kasih, Yesus memberkati. Tak terasa nih adik-adik, kita sudah di akhir ibadah kita. Sebelum kita menutupnya, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 119, Haleluya, Pujilah. Sekarang kita mau doa pulang, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, kami sudah menyelesaikan impa kami dan terima kasih Engkau telah memimpin kami dari awal impa kami hingga akhirnya. Ya Bapa, jikalau sebentar lagi kami akan kembali ke aktivitas kami sepanjang minggu ini, kiranya Engkau pimpin dan sertai kami dalam kami melaksanakan aktivitas kami sepanjang minggu ini hingga kami boleh bertemu kembali di impa kami minggu depan ya Bapa. Dan juga kiranya apa yang telah kami dengar di firman hari ini dapat kami laksanakan di kehidupan kami sehari-hari Bapa. Bapa, begitu banyak yang kami minta padamu, doa yang jawab pada sempurna ini kami alaskan hanya dalam nama anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.